Bismillahirrahmanirrahim. Kajian buku Quantum Ikhlas, buku yang ditulis oleh Bapak R.B. Sentanu pada tahun 2007, buku yang pada saat itu menjadi mega bestseller nasional, sudah dicetak belasan atau bahkan puluhan kali di Indonesia. Pada bab 3 dengan judul The Law of Attraction. Kajian tentang The Law of Attraction ini sangat populer. Kalau saya tidak salah dimulai tahun 2005 ketika muncul sebuah buku yang berjudul The Secret. Bukunya ukurannya juga seperti buku Quantum Ikhlas itu, tetapi warnanya coklat, kemudian dalamnya full color, berisi kutipan-kutipan dari para tokoh yang dimunculkan dalam video The Secret tersebut. Secara sederhana saya memahami fenomena ini kalau saya memahami ini adalah suatu sebutan, ya, suatu istilah yang orang pakai, orang gunakan untuk menyebut suatu fenomena, untuk menangkap atau menjelaskan suatu fenomena. Yang mana ketika seseorang berfokus pada intinya, ya, pada pokoknya, ketika seseorang berfokus pada sesuatu, maka sepertinya sesuatu itu seperti tertarik ke arahnya atau dia tertarik ke arah itu, seperti bertemu begitu. Tetapi ini hanyalah menurut saya, sekali lagi menurut saya ini hanyalah sebuah salah satu interpretasi, salah satu pemahaman atau penafsiran terhadap fenomena yang mungkin sering kita jumpai, sadar maupun tidak sadar, bahwa apa yang sering kali kita fokuskan, apa yang menjadi pikiran dominan kita, itu sering kali kita jumpai. Ketika kita berfokus, contohnya berfokus pada kelebihannya seseorang, maka kita akan mendapati kelebihan-kelebihannya. Kalau kita memang sungguh-sungguh mencari kelebihannya. Sebaliknya, ketika kita berfokus pada kekurangan orang, kita akan bisa menemukan kekurangan-kekurangannya. Nah, nanti kita bahas beberapa hal yang kemudian disimpulkan bahwa di alam semesta ini semacam ada attraction gitu, saling tarik menarik. Maka nanti apapun istilah yang mungkin Anda gunakan untuk menjelaskan fenomena atau istilah ini, tentu fine saja, sah-sah saja, tapi ada beberapa hal yang menurut saya cukup baik untuk kita bisa ambil pelajarannya. Di antaranya pentingnya kita untuk menjaga fokus pikiran kita, pentingnya kita untuk menjaga kata-kata kita ketika kita berbicara kepada keluarga kita, kepada teman, kepada rekan, atau bahkan kepada diri kita sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di subchapter The Law of Attraction ini disebutkan oleh Pak R.B. Sentanu bahwa kita ini sebenarnya hidup di alam vibrasi. Sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, bahwa alam semesta ini pada realitas paling dasarnya itu adalah energi. Jadi semua yang kita lihat, semua yang bisa tertangkap oleh panca indera kita, oleh penglihatan kita, pendengaran kita, pengecapan kita, perabaan, penciuman, dan seterusnya, oleh 5 panca indera kita ini sejatinya tersusun dari molekul-molekul. Molekul tersusun dari atom dari partikel subatomik dan partikel subatomik itu ketika diinvestigasi dengan peralatan fisika nuklir, fisika yang canggih lah peralatannya, maka didapati bahwa penyusun paling dasar dari segala realitas alam semesta ini adalah energi, dan energi itu senantiasa bervibrasi atau bergetar. Jadi bisa dikatakan bahwa sejatinya setiap saat, setiap waktu kita hidup di alam vibrasi. Seorang filsuf yang mengatakan, Albert Camus menyebutkan bahwa dunia ini tidak pernah diam. Meskipun dalam keheningan, ia selalu bergetar dalam vibrasi yang tak tertangkap oleh panca indera kita. Ini informasi untuk kita ketahui bahwa walaupun oleh panca indera kita, benda-benda di sekitar kita mungkin tampak diam, tidak bergerak, tapi sejatinya realitasnya, faktanya, kenyataannya, bukan asumsi, bukan pendapat, bukan persepsi, kenyataannya adalah segala sesuatu di alam semesta kita ini tersusun dari energi yang bergetar. Itu adalah suatu fakta. Nah, bermula dari situlah kajian-kajian ini, pembahasan ini dimulai, dan penting untuk kita mengenali, oh ternyata saya ini hidup, ya, saya setiap hari, setiap saat, bahkan saat ini ketika saya sedang menonton ini,
saya hidup dalam suatu alam semesta yang tersusun sebenarnya dari energi. Segala sesuatu adalah energi. Seluruh isi alam semesta ini pada intinya hanyalah getaran vibrasi energi. Jadi energi yang bergetar seluruhnya. Semua yang bisa tertangkap oleh panca indera kita, apakah penglihatan, pendengaran, dan seterusnya, itu bukanlah semuanya. Kita tahu misalkan pendengaran kita hanya mampu mendengarkan antara 20 sampai 20 ribu Hz, padahal ada frekuensi di bawah 20 dan ada frekuensi di atas 20 ribu Hz. Apabila tidak tertangkap oleh indera kita, indera pendengaran kita, apakah berarti tidak ada? Tentu bukan. Ada, tetapi kita menggunakan panca indera kita yang tidak mampu menangkapnya. Kemudian kita bisa lihat ketika kita keluar ruangan, kemudian kita lihat matahari. Oleh penglihatan kita, nampaknya matahari itu kecil. Padahal faktanya, kenyataannya, kita tidak ada apa-apanya. Ukuran tubuh kita tidak ada apa-apanya dibanding ukuran matahari. Dan kita bisa melihat matahari seolah nampak bergerak dari timur ke barat. Itu hanyalah ilusi dari penglihatan kita. Artinya begini, bahwa panca indera kita tidak mengungkapkan yang sesungguhnya dari semua realitas ini. Dari situlah pembahasan ini kita mulai. Benda yang memiliki gelombang yang paling lambat getaran vibrasinya adalah semua yang tertangkap oleh panca indera kita, yang bisa kita pegang, ya, bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita kecap, bisa kita baui, dan bisa kita dengar. Itu justru benda-benda yang getaran vibrasinya itu lambat, ya, sehingga bisa tertangkap oleh panca indera kita. Kemudian ya nanti pada gilirannya kita akan bahas yang semakin halus, itu yang tidak bisa tertangkap oleh panca indera kita, tetapi hanya bisa kita rasakan oleh rasa kita. Oke, kita lihat di sini urut-urutannya adalah alam energi, ya, penyusun dari seluruh alam semesta ini adalah energi, dunia energi. Kemudian energi membentuk kuanta atau kuantum, kemudian membentuk partikel subatomik, ya, ini partikel subatomik, kemudian membentuk atom, ya, kemudian atom membentuk molekul, molekul membentuk benda, dan benda-benda ya seperti yang kita lihat di dunia kenyataan, baik itu benda hidup maupun benda mati. Pada dasarnya semua benda sebenarnya terus bergerak gitu loh, sehingga ada yang menyebutkan bahwa seluruh alam semesta ini sebenarnya hidup. Oke, tapi itu di pembahasan yang berbeda. Alam perasaan, ya, ini disejajarkan dengan alam energi. Urutannya adalah alam rasa kita, kemudian lahir pikiran kita, kemudian lahir tindakan-tindakan aksi kita, kumpulan-kumpulan tindakan menjadi kebiasaan, kumpulan kebiasaan menjadi karakter, karakter akan tercermin dalam kualitas hidup kita. Kemudian itulah dunia kehidupan yang kita jalani. Maka ini Pak R.B. Sentano menyebutkan ada istilah quantum connection, yaitu suatu hubungan, ya, suatu relasi, ya, keterkaitan, entanglement antara alam perasaan dan alam kuantum. Apa yang kita rasakan, ya, sejatinya itulah alam kuantum yang terus berlangsung 24 jam, ya, di bawah pengawasan dan di bawah kendali pengaturan Tuhan. Benda yang gelombang getarannya paling cepat, kalau tadi yang paling lambat, yang lambat adalah yang tertangkap oleh panca indera kita, yang paling cepat adalah realitas yang tidak tertangkap oleh panca indera kita, atau mungkin bisa kita sebut di buku itu dituliskan realitas yang gaib, ya, hanya bisa dirasakan, seperti misalkan kebahagiaan, ya, terus cinta, ya, kasih sayang, dan seterusnya. Semua benda yang tidak tampak, sekali lagi dipertegas lagi, seperti hanya pikiran dan perasaan kita, punya getaran vibrasi energi yang jauh lebih cepat dan jauh lebih kuat, ya, dibandingkan dengan benda-benda yang bisa tertangkap oleh panca indera kita. Karena itu contoh bom nuklir itu jauh lebih dahsyat, ya, dampaknya daripada bom kimia, ya, karena bom kimia masih bermain di level molekul, tapi kalau bom nuklir sudah pada partikel penyusun atom, ya, sudah pada bom atomnya, ya. Terampil menggunakan daya pikiran dan perasaan kita, maka insya Allah kita akan memiliki kualitas hidup yang lebih mudah dan lebih baik keadaannya. Nah, nanti bagaimana caranya untuk bisa kita terlatih, ya, menggunakan fokus pikiran dan perasaan kita dengan tepat. Tentu ada kiat-kiat yang
mana kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian di subchapter berikutnya, mencipta atau berkreasi di ruang yang maha ajaib yang dimaksud Pak Nunu ini saya memahami ya di alam semesta ini ya. Dibuka dengan kutipan dari Jalaluddin Rumi, seorang tokoh sufi, bahwa semua ada di dalam dirimu. Nah, ini yang dimaksud semua ini mungkin ya semua yang kita butuhkan, maka mintalah melalui dirimu. Ya, ini difahami masing-masing lah. Ya, semua sudah ada di dalam diri kita. Kalau pembicara-pembicara motivasi sering menyebutkan bahwa kita, Anda dan saya, kita semua sudah memiliki semua yang kita butuhkan untuk bisa mewujudkan apa yang kita niatkan. Dengan begitu saya memahami bahwa ayo kalau gitu kita melangkah, kita mulai bergerak gitu. Ya, mintalah melalui dirimu. Artinya di dalam diri kita sudah ada yang kita butuhkan, maka yang kita butuhkan adalah petunjuk, jalan, ya, perlindungan, bimbingan, guidance gitu. Meraih dan menikmati sukses hidup yang total tanpa hambatan. Ya, mudah-mudahan ya, kalaupun ada tantangan, hambatan yang kita jalani, itu bisa kita nikmati untuk kita terus bertumbuh dan berproses. Sebagaimana mungkin kalau Anda yang suka berolahraga, tubuh kita baru bisa berkembang, ya, otot kita semakin membesar apabila kita latih dengan beban gitu, tentu dengan beban yang terukur, dan kita yakin bahwa Tuhan pasti memberikan beban kepada kita sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Pak Nunu menyebutkan di buku tersebut bahwa alam semesta ini sesuai dengan fitrah kodrat tugasnya, yaitu ditugaskan untuk membuat Anda dan saya bahagia, sehingga Anda bisa mensyukuri berkah dan keberadaan Anda di dunia ini. Ya, banyak filsuf atau tokoh agama yang menyampaikan hal ini, bahwa jauh lebih penting, bermanfaat buat kita untuk berfokus pada hal-hal yang patut untuk kita syukuri, ya, tidak menggerutu, tidak mengeluh, ya, tidak berkutat pada emosi-emosi negatif, tapi kita fokus pada segala hal yang kita syukuri. Ya, Pak Nunu menyampaikan bahwa menurut pendapat beliau bahwa alam semesta ini dari sononya sudah ditugaskan untuk membuat kita itu bahagia. Ya, tentu kalau gitu tugas kita untuk bisa melihat, ya, menemukan, ya, mendapati hal yang membuat kita bisa bersyukur. Tentu ada banyak sekali. Tugas Anda yang utama adalah ini, bersyukur, dan kemudian menyadari betapa luasnya berkah yang sudah Tuhan berikan, yang sudah, sedang, dan akan Anda terima dalam hidup ini di sepanjang hidup Anda. Ini tugas utama kita. Jangan sampai kita lupa berterima kasih, jangan sampai kita lupa bersyukur, karena rumusnya sudah jelas. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur itu pasti, ya, niscaya, berarti kan pasti Tuhan akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita malah kufur, ya, menutup diri dari nikmat-nikmat tersebut, maka ya kesengsaraan yang akan kita dapatkan. Sudahkah kita mampu meraih niat keinginan kita dengan relatif mudah, dalam arti tidak dipenuhi dengan stres? Saya memahami mudah di sini adalah mudah dari sisi psikologis, ya, mudah dari sisi mental, ya, tidak dipenuhi dengan stres. Sebagai ciptaan yang terbaik, wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Tuhan sudah menciptakan kita dalam wujud bentuk yang sebaik-baiknya, harusnya relatif mudah buat kita sebagai manusia untuk bisa meraih sukses dan juga kebahagiaan. Ya, kalau kita dengan catatan tadi, kalau kita ingat fitrah kita, ya, kesejatian kita sebagai makhluk yang punya berbagai macam potensi, dan dalam berikhtiar mewujudkan niat itu, kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan, ya, tidak menggantungkan, tidak melekat, ya, pada tujuan yang kita ingin capai, ya. Kita tidak dipenuhi oleh nafsu, ya, oleh ambisi, tetapi kita sekedar melangkah dan kita bersyukur terus dalam prosesnya. Kita fokus pada pikiran yang tenang dan hati yang damai, tapi terus tetap melakukan. Oke, di subchapter berikutnya, di bab The Law of Attraction, ini dibahas tentang apa ini, yang sama dengan judulnya, yaitu hukum daya tarik menarik, The Universal Law of Attraction. Sekali lagi, saya memahami karena ini tidak ada di buku sains, ya, adanya di buku-buku motivasi lah, buku-buku pengembangan diri. Oh iya, di sini saya mungkin setelah ini saya ingin membahas
saya ingin berbagi opini saya dari ada beberapa video di YouTube yang mengatakan bahwa buku-buku self help, kemudian pengembangan diri, seminar motivasi dan seterusnya itu bisa bersifat toksik, ya. Dan justru membuat kita terperangkap untuk tidak bergerak. Saya tertarik untuk memahaminya. Yang jelas ya begini, istilah The Law of Attraction ini ada di buku-buku pengembangan diri, tidak ada di buku-buku sains ya ilmiah. Karena itu saya sekali lagi posisi saya memahami ini adalah istilah yang digunakan orang atau sekelompok orang atau kebanyakan orang untuk menjelaskan suatu fenomena yang mereka alami ya, yang didapati lah gitu. Apapun istilah yang Anda dan saya gunakan, it's okay ya. Yang penting buat kita adalah kita memahami apa sih yang sebenarnya sedang dibicarakan ini, yang sedang dibahas, dan apa kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi mengenai istilah, silahkan, monggo. Disebutkan oleh Elizabeth Townie di tahun 1906 bahwa manusia, Anda dan saya adalah seperti magnet. Ya, dan kita tahu ya magnet itu kan menarik ya sesuatu, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau undangannya sendiri. Ya, ini menurut Elizabeth Townie. Saya pikir baik untuk kita mungkin bisa ambil manfaatnya dalam arti nanti bagaimana kita menjaga fokus pikiran kita. Ya, tentu kalau setiap detail peristiwa yang kita alami datang atas pikiran kita, saya tentu tidak dalam posisi sepemikiran ini, karena bagaimana mengukurnya gitu, bagaimana cara mengetahuinya secara detail gitu ya, secara lengkap. Saya pikir ini ya pendapat, saya pikir baik ya untuk kita nantinya untuk menjaga fokus pikiran dan perasaan kita, kata-kata kita. Kalau kita ini seperti magnet, maka kata-kata kita sebaiknya yang positif ya, yang membangun, yang memberdayakan, karena hal itulah yang juga akan tertarik dalam hidup kita, atau yang akan mewujud ya dalam hidup kita. Saya juga kadang menyebut law of attraction ini seperti hukum resonansi. Artinya kita tahu sesuatu yang punya frekuensi yang sama, dia akan bergetar bersama ya, saling beresonansi ya. Oke, apapun sekali lagi istilahnya ya, kita nggak fokus pada istilah, tapi pada fenomenanya dan bagaimana kemudian nanti kita menjalani kehidupan berdasarkan pengetahuan tersebut. Pak Nuno menyebutkan bahwa untuk bisa memahami tentang teknologi kuantum ikhlas dengan baik dan utuh ya, Anda perlu mengerti atau memahami ini hukum daya tarik menarik ini. Kemudian mengerti hukum daya tarik menarik ini supaya Anda bisa bijak ya menurut Pak Nuno untuk memahami apa sebenarnya yang mungkin terjadi pada doa-doa Anda dan kehidupan di sekitar Anda. Jadi mengerti suatu, sekali lagi ya, fenomena ini yang mana sangat penting, nanti implikasinya sekali lagi apapun istilahnya ya, yang penting buat kita, concern kita adalah memahami, kita belajar untuk memahami kehidupan kita kan, dan bagaimana kemudian kita bisa bersikap dengan tepat ya. Sekali lagi bukan pada istilah-istilahnya apakah itu hukum atau bukan atau apapun itu, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah pelajarannya untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Tanpa pemahaman hukum tarik menarik ini, apa yang terjadi dalam kehidupan menjadi sulit dimengerti, misterius, dan berpotensi menimbulkan rasa putus asa. Ya, dalam arti saya memahami ini bahwa faktor batin kita itu punya dampak itu terhadap kehidupan yang kita jalani. Ya, tapi apakah dampak itu persisnya seperti apa? Apakah sampai kemudian mutlak gitu ketika kita misalnya nanti kan ada pembahasan tentang afirmasi, tentang visualisasi. Apakah ketika kita memvisualisasikan hal tertentu kemudian kita bisa memastikan pasti kita akan mendapatkan itu? Saya yakin tidak. Ya, keyakinan saya tidak seperti itu. Ya, tetapi sekali lagi fokus kita di sini adalah menurut saya minimal kita memahami bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kemudian kita ucapkan, kemana arah fokus pikiran kita itu sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, mengenai dampaknya apakah mutlak berarti kalau saya berpikir begini hasilnya akan begitu? Tentu saya memahami tidak seperti itu, tidak ada kemutlakan seperti itu. Oke. Saya lanjutkan. Hukum tarik menarik menyatakan ini sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang suatu sifat dengannya.
Ya, saya lebih memahami seperti fenomena resonansi ya, bahwa segala sesuatu yang satu frekuensi akan saling bergetar bersama. Namanya fenomena resonansi, dan itu memang ada di buku-buku ilmiah pengetahuan. Ketika Anda memulai hari ini contoh dengan perasaan nggak enak misalnya, maka hari itu seperti dipenuhi oleh kejadian-kejadian yang tidak mengenakan Anda. Mungkin Anda dan saya pernah mengalaminya. Ketika kita mengalami pagi dengan perasaan nggak enak, nggak nyaman, menggerutu, ya, mengeluh, ya. Kadang hari-hari kita dipenuhi oleh hal yang semakin menambah keluhan kita, ya, sampai sepanjang hari. Kemudian malam harinya kita bersungut-sungut, aduh, kenapa sih hari ini kok penuh banget dengan kesialan. Nah, hal seperti itulah yang sedang kita bahas. Bagaimana kita menyikapi agar kita ketika mengalami sesuatu yang di luar kontrol atau kendali kita tetap bisa menata atau mengatur bagaimana fokus pikiran kita, interpretasi yang kita berikan, makna yang kita berikan, dan kata-kata yang kita ucapkan, kemudian bagaimana kita merespon itu semuanya. Kita sering bingung sendiri mengapa kok kita sering dikerumuni oleh hal yang sebenarnya tidak kita sukai, ya kan? Hal yang sering kita keluhkan, hal yang kita komplainkan. Nah, inilah pembahasan, ya, berangkatnya dari sini. Kemudian beberapa orang menyebutkan bahwa atau mencetuskan ide tentang the law of attraction ini, bahwa kehidupan kita itu ditentukan sepenuhnya oleh apa yang kita pikirkan. Saya secara tegas tidak dalam posisi yang sama persis memahaminya seperti itu. Mungkin nanti di pembahasan berikutnya bisa kita detailkan, ya. Apabila pikiran dan perasaan kita memancarkan gelombang ketakutan, maka hal-hal menakutkanlah yang akan tertarik oleh perasaan kita. Mungkin hemat saya adalah, ngapain sih kita berpikir tentang sesuatu yang membuat kita takut, gitu kan? Ngapain? Kalau apa yang kita pikirkan itu sangat berpengaruh pada apa yang kita rasakan, dan kita nggak seneng kalau perasaan kita tuh nggak enak, takut, cemas, dan gelisah, ya sudahlah, nggak usah mikir yang seperti itu. Ya, saya mudahnya memahami seperti itu, mungkin ya, mengambil hikmahnya. Apabila lebih enak berpikir yang pikirannya membuat kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa yakin, ya sudah, berpikir ke situ saja, gitu. Orang yang selalu merasa sial atau sering mengumpat justru sering mengalami kesialan. Oke, karena itu ya sebaiknya kita tidak sering mengumpat, komplain. Memang sepertinya seperti itu. Orang yang sering komplain, sering mengumpat, dia akan terus gitu. Ada aja sesuatu yang dia komplainkan. Orang yang selalu merasa beruntung dan kemudian menikmati keberuntungannya itu dengan bersyukur akan sering mengalami keberuntungan. Ya, ini masalah sikap, ya, masalah menghargai hal kecil. Saya sangat ingat dawahnya Gus Baha, ya, makalah dari Imam As-Sadzili, ya, imam atau gurunya Ibnu Athaillah As-Sekandari, bahwa sedikitkanlah hal-hal yang membuatmu merasa bahagia. Artinya mudahkanlah dirimu untuk bahagia, maka niscaya kamu akan sulit untuk tidak bahagia. Nah, itu kan pasti ya, kalau kita mudah bahagia dengan hal-hal yang sederhana, hal yang kecil, maka kita pasti di saat yang bersamaan kita akan menjadi sangat sulit untuk tidak berbahagia. Nah, saya pikir ini terkait dengan sikap, ya, untuk menjadi pribadi yang apresiatif gitu.